Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Udah siap belajar belum? Siap. Alhamdulillah sudah. Oke, hari ini sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita untuk membaca doa dulu kepada ketua kelasnya. Ayo dipimpin doanya. Baca doa mulai. Doa selesai. Oke, saya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Udah siap untuk belajar? Siap, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Tema organ gerak hewan dan manusia ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Ada yang sudah tahu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Belum, Bu. Belum? Nah, salah satu contohnya seperti membantu orang lain. Itu termasuk ke dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu, menghargai orang lain juga termasuk dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sekarang lihat halaman 21, bacalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya, Bu. Baik anak-anak semua sudah? Sudah, Bu. Ya. Nah, anak-anak sekarang Ibu minta tolong perhatikan media gambar yang sudah Ibu sediakan di sini, yaitu tentang gambar Pancasila. Nah, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sila pertama ini nilai yang terkandungnya adalah kita harus bisa rajin beribadah, menghargai agama orang lain, lalu menghargai orang yang akan beribadah pada agamanya, dan juga merayakan hari kebesaran agamanya. Itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dalam Pancasila. Nah, sila kedua digambarkan dengan gambar rantai. Nah, nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama. Menjenguk orang sakit merupakan salah satu contoh nilai yang terkandung pada sila kedua dalam Pancasila. Nah, sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia yang digambarkan dengan pohon beringin. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini seperti satu, sikap gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain. Itu merupakan contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga dalam Pancasila. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh Hima Sudiasana dalam permusyawaratan perwakilan yang digambarkan dengan gambar kepala banteng. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini seperti yang pertama, musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi pada orang lain. Itu merupakan contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang keempat. Nah, yang kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang digambarkan dengan padi dan kapas. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah kita harus bersikap adil seperti menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau pejabat itu harus dihukum karena kita menganut keadilan yang sosial. Baik anak-anak semua, ada yang ingin ditanyakan? Rebo. Ya, Mega, kenapa? Jadi pas hari Selasa kan ada anak kelas berapa itu yang telat masuk, tapi dia anak kepala sekolah. Nah, ibu itu nggak menghukum dia, Bu, gara-gara dia anak kepala sekolah. Jadi itu termasuk nilai-nilai Pancasila yang keberapa ya, Bu? Itu termasuk ke dalam nilai-nilai perilaku yang menyimpang ya, perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang kelima. Kenapa? Karena kita harus adil, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi siapapun anaknya, mau anak pejabat, mau anak presiden, kalau dia salah dia harus tetap dihukum dengan adil. Nah, teman lain kali Mega tegur ya sama temennya atau gurunya untuk berlaku adil. Biar nilai Pancasila yang kelima ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Bu. Baik anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, kenapa? Ada apa? Bu, perilaku gotong royong itu masuk ke dalam sila keberapa? Nah, perilaku gotong royong itu termasuk ke dalam sila ketiga ya, yang Persatuan Indonesia. Nah, Kalau rajin beribadah, Bu? rajin beribadah tadi masuk ke dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kalau tidak membeda-bedakan antar yang kaya dan yang miskin, Bu? Nah, itu masuk ke dalam sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik anak-anak semua, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah ada, Bu. Kalau tidak ada, sekarang tulislah di buku tulis kalian sikap-sikap yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila-sila Pancasila ya, di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Baik, Bu.
Baik anak-anak semua sudah? Sudah, Bu. Ya. Gimana? Udah ada jawabannya? Anggi? Saya Bu, Ya? saya rajin ibadah Bu, rajin sholat, rajin ngaji. Itu masuk ke dalam sila yang keberapa ya Bu? Sila yang pertama tadi Anggi, ketuhanan yang Maha Esa. Saya, Bu. Ya Mega? Saya sering membantu ibu di rumah. Itu termasuk sila kedua ya, Bu. Iya benar, membantu ibu di rumah juga termasuk dalam sila kedua ya. Manusianya adil dan beradab, menolong orang. Nah. Ya, jadi jawaban atau pendapat kalian tadi sudah betul semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua yuk. Nah, Pancasila ini kan merupakan ideologi negara yang berlaku di seluruh Indonesia. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini sekarang lihat halaman 27, amati ke peta kondisi geografis negara Indonesia ya. Baik anak-anak semua sudah? Sudah, Bu. Ya. Nah, setelah mengamati peta kondisi geografis negara Indonesia, apa yang bisa kalian ambil dari peta tersebut atau amati? Bu, ternyata kondisi geografis Indonesia negara maritim dan kepulauan ya. Ya benar, Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Iya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan Ya. disatukan oleh laut. Benar sekali, tepuk tangan semuanya buat Mega yuk. Saya Bu, Ya Anggi? keadaan alam bangsa Indonesia itu sangat beragam ya Bu. Ya. Mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Benar sekali, itu tadi merupakan keadaan alam negara Indonesia yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Tepuk tangan untuk Anggi yuk. Nah, negara Indonesia sendiri merupakan negara maritim dan kepulauan. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi. Dari laut, pantai, lembah, bukit, gunung, hutan, dan sebagainya sangat bervariasi. Setelah mengetahui letak dan luas wilayah negara Indonesia, sekarang kalian tulis atau gambarkan atau coba di buku tulis kalian untuk membuat peta wilayah tempat tinggal kalian sendiri. Sudah siap? Siap, Bu. Baik, kalau sudah siap, ayo mulai mencobanya. Oke. Ini sudah betul semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua yuk. Nah, tadi kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan kondisi geografis negara Indonesia. Nah, baik anak-anak semuanya, ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham semuanya, pelajaran ini Ibu tutup. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.